Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Memida di pembelajaran matematika, khususnya pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita akan belajar apa sih definisi yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel itu. Nah, yang pertama pengertiannya. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya atau bernilai benar atau salah. Untuk kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Contoh, Indonesia terletak di benua X. Jika X diganti Asia, maka kalimat tersebut bernilai benar. Adapun jika X diganti Eropa, maka kalimat tersebut bernilai salah. Kenapa demikian? Karena Indonesia itu berada di benua Asia. Nah, untuk variabel itu adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sebarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Contohnya, 6 dikurang X sama dengan 1. X adalah anggota bilangan bulat di mana X disebut variabel. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 2X ditambah 4 sama dengan 10. Y anggota bilangan caca. Nah, Y yang disinilah yang disebut dengan variabel. Selanjutnya, definisi yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Ada yang dikatakan dengan konstanta. Konstanta itu adalah nilai tetap atau tertentu yang terdapat pada kalimat terbuka. Contohnya, 6 dikurang X sama dengan 1. X anggota bilangan bulat. Nah, yang jadi konstanta di sini adalah 1 dan 6. Contoh selanjutnya, 2X ditambah 4 sama dengan 10. Y anggota bilangan caca. 4 dan 10 inilah yang disebut dengan konstanta. Nah, selanjutnya kesamaan. Kesamaan itu adalah pernyataan yang memuat hubungan sama dengan. Contohnya, 6 ditambah 7 itu sama dengan 13. 4 dikali dalam kurung minus 2 itu sama dengan minus 8. Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang membuat hubungan sama dengan. Contohnya di sini, X ditambah 7 sama dengan 9. 2/3P ditambah 8 sama dengan 10. Himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Contoh, X pangkat 2 sama dengan 9. Jika X diganti dengan minus 3 atau 3, maka kalimat X pangkat 2 sama dengan 9 akan bernilai benar. Dalam hal ini, X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 3 adalah penyelesaian dari kalimat terbuka X pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari kalimat X pangkat 2 sama dengan 9 adalah minus 3 dan 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1.
bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0 dengan A itu tidak sama dengan 0. Penyelesaian persamaan linear satu variabel diperoleh dengan cara substitusi, yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Penyelesaian persamaan pada umumnya ditentukan semesta pembicaraannya, yaitu berupa misalnya A bilangan asli itu semesta pembicaraannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. B bilangan caca 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk bilangan bulat itu sama dengan titik-titik minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. D. Bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dengan P per Q di mana Q-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di persamaan linear satu variabel ada yang dimaksud dengan persamaan yang ekuivalen. Ekuivalen itu artinya dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda seperti itu. Nah, sifat-sifat yang berlaku dalam suatu persamaan, yang pertama, jika kedua ruas pada persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan yang ekuivalen. B. Jika kedua ruas pada persamaan dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan yang ekuivalen. Penyelesaian persamaan linear satu variabel yang berbentuk pecahan, itu cara penyelesaiannya hampir sama dengan operasi bentuk pecahan aljabar. Agar tidak memuat pecahan, kalikan kedua ruas dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian selesaikan persamaan linear satu variabelnya. Nah, kita masuk pada contoh pertama. Di sini dari kalimat berikut, tentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel. Yang pertama A, 2x dikurang 3 sama dengan 5. B, x pangkat 2 dikurang x sama dengan 2. C, sepertiga x sama dengan 5. D, 2x ditambah 3y sama dengan 6. Pembahasannya. Untuk bagian A, 2x dikurang 3 itu sama dengan 5. Nah, variabel pada 2x dikurang 3 sama dengan 5 adalah x dan berpangkat 1. Sehingga persamaan 2x dikurang 3 sama dengan 5 merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk bagian B, x kuadrat dikurang x sama dengan 2, variabel pada persamaan x kuadrat dikurang x sama dengan 2 adalah x. Karena terdapat x berpangkat 2, maka persamaan x kuadrat dikurang x sama dengan 2 bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk bagian C, sepertiga x sama dengan 5. Karena variabel pada persamaan sepertiga x sama dengan 5 adalah x dan berpangkat 1, maka sepertiga x sama dengan 5 merupakan persamaan linear satu variabel. Bagian D, 2x ditambah 3y sama dengan 6. Variabel pada persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6 ada 2, yaitu x dan y. Kan? Ada x dan y. Sehingga 2x ditambah 3y sama dengan 6 bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Selanjutnya contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x ditambah 4 sama dengan 7. Jika x variabel
jika X variabel pada himpunan bilangan caca. Pembahasan. X ditambah 4 sama dengan 7. Jika X diganti bilangan caca, misal ambil 0, 1, 2, 3, 4. Substitusi yang pertama yaitu X sama dengan 0, maka 0 ditambah 4 sama dengan 7 itu salah. Kemudian kita substitusi X sama dengan 1, maka 1 ditambah 4 sama dengan 5, salah. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 2, maka 2 ditambah 4 sama dengan 6, itu juga salah. Nah, selanjutnya kita substitusi X sama dengan 3, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7, itu bernilai benar. Nah, kalau misalnya kita substitusikan X sama dengan 4, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Itu bernilai salah. Nah, ternyata untuk X sama dengan 3, persamaan X ditambah 4 sama dengan 7 menjadi kalimat yang benar. Jadi himpunan penyelesaian persamaan X ditambah 4 sama dengan 7 adalah 3. Nah, selanjutnya contoh soal 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah 17 sama dengan 13. Jika Y variabel pada himpunan bilangan bulat, pembahasannya 2Y ditambah 17 sama dengan 13. Jika Y diganti bilangan bulat, misal ambil minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2, maka kita lihat jika Y sama dengan minus 3, maka hasilnya adalah salah. Jika Y sama dengan minus 2, maka itu hasilnya benar. Kenapa? Karena 2 dikali dalam kurung minus 2 ditambah 17 itu sama dengan 13. Untuk Y sama dengan minus 1, 0, 1, dan 2 itu semua bernilai salah. Jadi ternyata untuk Y sama dengan minus 2, persamaan 2Y ditambah 17 sama dengan 13 menjadi kalimat yang benar. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 2Y ditambah 17 sama dengan 13 adalah minus 2. Selanjutnya contoh keempat. Substitusikan A sama dengan 5 ke dalam bentuk 3 dalam kurung 2A ditambah 1 kurang 4 dalam kurung 2A kurang 3. Dan tentukan hasilnya. Pembahasan. A sama dengan 5. 3 dalam kurung 2A ditambah 1 dikurang dengan 4 dalam kurung 2A dikurang 3. Nah, sekarang A yang di dalam sini kita ganti dengan 5. Jadi 3 dalam kurung 2 dikali 5, 2 kali 5 di sini 2A-nya diganti jadi 2 dikali 5 ditambah dengan 1. Kemudian dikurang 4 dalam kurung 2 dikali 5. Karena 2A jadi 2A-nya 5. Dikurang dengan 3. Sama dengan 3 dalam kurung 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Ditambah dengan 1. Dikurang 4, 2 kali 5, 10, dikurang dengan 3. Sama dengan 10 tambah 1 adalah 11,
dikurang 4 dalam kurung 10 dikurang 3 adalah 7. Jadi 3 dikali 11 adalah 33. Dikurang 4 kali 7 adalah 28. Jadi 33 dikurang 28 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Selanjutnya contoh yang kelima. Substitusikan P sama dengan 2/3 ke dalam bentuk 3 dalam kurung 5P dikurang 1/3 sama dengan 4 dalam kurung 3P ditambah 1 dan tentukan hasilnya. Pembahasan P 2/3. Jadi diketahui P-nya itu sama dengan 2/3. Nah, sekarang kita masukkan nilai P pada persamaan 3 dalam kurung 5P dikurang 1/3 sama dengan 4 dalam kurung 3P ditambah 1 atau 3 dalam kurung 5P dikurang 1/3 dikurang 4 dalam kurung 3P ditambah 1. Nah, 4 dalam kurung 3P ditambah 1 ini kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, ketika positif pindah ruas ke kiri, maka dia akan berubah tanda menjadi negatif. Nah, sekarang masukkan nilai P-nya. Jadi sama dengan 3 dalam kurung 5 dikali nilai P-nya adalah 2/3. Ini 2/3 dikurang 1/3. Kemudian dikurang 4. 3P itu adalah dalam kurung 3 dikali 2/3 ditambah dengan 1. Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi sama dengan 3 dalam kurung 10/3 dikurang 1/3. Jadi hasil dari 5 kali 2/3 adalah 10/3. Yang kemudian dikurang dengan 1/3. Selanjutnya dikurang dengan 4. 3 kali 2/3 hasilnya adalah 2 ditambah dengan 1. Nah, selesaikan lagi yang di dalam kurung. Jadi sama dengan 3 dalam kurung 3 dikurang 2 tambah 1, 3. Jadi dikurang 4 dalam kurung 3. Nah, 3 kali 3 itu sama dengan 9, dikurang 4 kali 3 itu sama dengan 12. 9 dikurang 12 adalah minus 3. Jadi hasilnya adalah minus 3. Selanjutnya contoh soal yang ke-6. Jika 4x dikurang 5 sama dengan x ditambah 13, tentukan nilai x ditambah 2. Pembahasannya, 4x dikurang 5 itu sama dengan x ditambah 13. Nah, jadi 4x dikurang x sama dengan 13 ditambah 5. Di sini kita kumpulkan yang sejenis. 4x dikurang x itu sama dengan 3x. 13 ditambah 5 itu sama dengan 18. Jadi x sama dengan 6. Nah, jadi nilai x ditambah 2 sama dengan, yang mau dicari adalah x tambah 2. Jadi x diganti dengan 6 karena kita sudah dapat nilai x-nya. Kemudian ditambah dengan 2 sama dengan 8. Jadi nilai x ditambah 2 adalah 8.
Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga kalian memahami apa yang Mem telah paparkan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan tetap di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.